Halo semuanya, rekan-rekan YouTube yang saya hormati, eee, bersama lagi dengan saya, Doni Prakoso dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 289225666. Pada kesempatan kali ini saya ingin, mempresentasikan materi untuk statistik bisnis. Baik, mungkin bisa langsung saya mulai. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Jadi, rata-rata adalah jumlah dari semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah total nilai. Untuk menghitung rata-rata, ditambahkan semua nilai dalam kumpulan data, lalu dibagi hasilnya dengan jumlah total data. Rata-rata sangat sensitif terhadap outlier atau nilai yang sangat jauh dari nilai lainnya. Contoh, untuk eh, contoh dari min itu dengan data 12, 15, 18, 20, 25, rata-ratanya adalah 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 25, lalu hasilnya dibagi dengan 5 karena jumlahnya tadi adalah angka datanya tadi adalah 5. Lalu hasilnya adalah 18. Nah, seperti itulah contoh dari cara menghitung rata-rata. Lalu yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dalam kumpulan data yang diurutkan secara berturut-turut. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Eh, Lalu jika jumlahnya data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Contoh, jumlah data ganjil itu dengan data 10, 15, 20, 25, dan 30 diketahui mediannya adalah 20. Lalu contoh dengan jumlah genap yaitu jika datanya 10, 15, 20, 25 itu mediannya adalah 15 ditambah 20 lalu dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 17,5. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Sebuah kumpulan data dapat memiliki satu mode atau unimodal atau lebih dari satu mode atau bisa juga disebut dengan bimodal atau trimodal. Tidak ada atau tidak ada mode sama sekali. Contoh untuk unimodal itu diketahui datanya adalah 5, 10, 15, 20, 10, dan 20. Nah, diketahui modusnya adalah 10. Karena 10 munculnya 2 kali lebih sering dari nilai lainnya, untuk itu bisa dikatakan 10 itu adalah unimodalnya. Lalu contoh bimodal adalah data, diketahui datanya 5, 10, 15, 10, 20, dan 20. Yaitu modusnya sama dengan 10 dan 20 karena keduanya muncul 2 kali lebih sering daripada nilai yang lainnya. Lalu materi selanjutnya adalah ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada 3 jenis, yaitu kuartil, desil, dan persetil. Itu data yang digunakan untuk membagi data ke dalam beberapa bagian yang sama besar. Mereka membantu memberikan informasi tentang distribusi data dan memahami posisi nilai-nilai tertentu dalam kumpulan data. Yang pertama adalah kuartil. Nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, ada 3 kuartil yang umum digunakan. Yang A adalah kuartil pertama atau Q1. Nilai yang membagi 25% data terkecil. Yang B, kuartil kedua atau Q2 adalah nilai tengah atau median yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu yang ketiga adalah kuartil ketiga atau Q3 adalah nilai yang membagi 25% data terbesar. Yang kedua adalah desil. Nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, ada 9 desil yang digunakan untuk membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Yang ketiga adalah persetil. Nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar, ada 99 persetil yang digunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persetil ke-50 atau P50 sama dengan median.
Misalnya, jika kita memiliki kumpulan data sebagai berikut. Kumpulan datanya adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Itu kelipatan 5. Kuartil Q1 adalah 15. Itu adalah diketahui nilai tengah dari 10 dan 15. Lalu Q2-nya adalah 25. Itu median nilai tengah dari keseluruhan data. Yang ketiga adalah Q3 40. Nilai tengah dari 35, 40, 45, dan 50. Lalu untuk desil itu D1 sama dengan 10, nilai terkecil. Lalu D5-nya adalah 25, itu urutan median. Yang D9 sama dengan 50 karena nilai terbesar. Lalu untuk persetil P25 sama dengan 15, nilai pada persetil ke-25 adalah P50 sama dengan 25 median, lalu P75 sama dengan 40, itu nilai pada persetil yang ke-75. Untuk P90 sama dengan 45, nilai pada persetil ke-90. Materi yang terakhir adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah range atau rentang. Range adalah selisih antara nilai terbesar maksimum dan nilai terkecil minimum. Dalam kumpulan data, ini memberikan gambaran tentang seberapa besar jangkauan data tersebut. Yang kedua, simpangan atau deviasi. Simpangan adalah selisih antara setiap nilai dalam kumpulan data dengan rata-rata dari kumpulan data tersebut. Ada dua jenis simpangan, yaitu simpangan absolut dan simpangan kuadrat. Yang ketiga adalah rata-rata atau min. Rata-rata adalah jumlah dari semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah total nilai. Ini adalah ukuran pusat yang juga digunakan untuk menghitung simpangan. Lalu yang keempat adalah varian. Varian adalah rata-rata dari simpangan kuadrat. Kuadrat dari selisih setiap nilai dengan rata-rata. Varian mengukur sebaris data terhadap rata-ratanya. Semakin besar varian, semakin besar sebaran data tersebut. Yang kelima, simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varian. Ini adalah ukuran dispersi yang paling umum digunakan karena memiliki satuan yang sama dengan data awal, sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan. Yang keenam, koefisien variasi atau koefisien baku. Koefisien variasi adalah rasio antara simpangan baku data dan rata-rata digunakan untuk membandingkan tingkat variasi atau sebaran data antara dua atau lebih kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda. Yang terakhir adalah angka baku atau Z-score. Angka baku mengukur seberapa jauh setiap nilai dalam kumpulan data dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Angka baku digunakan untuk mengstandarisasi data dan mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim atau jauh dari rata-rata. Eh, Penggunaan ukuran dispersi ini membantu memberikan gambaran tentang sebaran data dan memahami tingkat variasi antara nilai-nilai dalam kumpulan data. Semakin kecil simpangan baku atau koefisien variasi, semakin homogen data tersebut. Sementara semakin besar nilai-nilai ini menunjukkan tingkat variasi yang lebih tinggi dalam data. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Selamat malam.